Assalamualaikum, halo semua, selamat datang di channel Cerita Dino. Dan kali ini kita sedang berada di segmen Ceramu, Cerita Seram Kamu. Nah, di segmen Ceramu ini, aku akan membawakan cerita horor kepada teman-teman semua, entah itu cerita horor pengalaman pribadi atau cerita seram dari orang-orang di sekitar. Tentu aja, teman-teman juga boleh berbagi pengalaman kalian di sini dengan cara mengirimkan cerita kalian ke email ceritadino@gmail.com. Kenapa? Ya, agar teman-teman yang lain juga bisa merasakan sensasi horor dari cerita serammu. Sebenarnya bukan cuma cerita horor aja sih, teman-teman juga bisa mengirimkan cerita yang lain, entah itu pengalaman lucu, seneng, sedih, atau pengalaman inspiratif lainnya. Ya, siapa tahu dari cerita kalian itu ada pengalaman berharga yang bisa kita ambil pelajarannya. Dan sebelumnya, aku ingin menyampaikan kalau nama tempat dan nama orang-orang yang terlibat dalam cerita ini akan aku samarkan ya. Oke, langsung aja. FYI, dulu aku pernah tinggal di kompleks rumah dinas di salah satu daerah yang ada di Jawa Barat. Karena kebetulan bapakku itu adalah seorang abdi negara yang bertugas di sana. Sebenarnya, anggota yang berdinas di sana beserta keluarganya itu bisa memilih untuk tinggal di kompleks rumah dinas yang telah disediakan atau tinggal di luar kompleks. Namun, pada saat itu, orang tuaku itu lebih memilih tinggal di kompleks rumah dinas yang telah disediakan saja. Selain lebih dekat ke tempat kerja bapakku, ya karena nggak kepikiran aja sih sebelumnya untuk ngontrak di luar rumah dinas tersebut. Karena selain itu, menurut kami, rumah yang ada di sana pun sudah cukup nyaman untuk ditinggali. Sedikit gambaran, kami kebetulan tinggal di blok yang paling ujung dan yang paling belakang. Dan di depan rumah kami ini bukan lagi rumah, melainkan kebun singkong yang amat luas sekali. Jadi mungkin teman-teman bisa ngebayangin ya, betapa gelap dan sepinya blok rumah kami kalau sudah menjelang malam hari. Tapi enaknya di depan masing-masing rumah terdapat sebuah pohon. Ada yang di depannya terdapat pohon rambutan, ada pohon mangga, pohon jambu, pohon sirsak, dan lain-lain. Kalau di siang hari memang terasa nyaman dan sejuk ya. Apalagi kalau pohon-pohon itu sedang berbuah. Wah, senang sekali bisa makan buah sepuasnya secara gratis. Tapi ya itu, kalau malam hari, ya bisa dibayangkan lah ya betapa ngerinya. Nah, di blok rumah yang kami tempati ini, hanya ada 12 rumah yang berjejer. Memang lebih sedikit dibanding blok yang lainnya. Karena kalau di blok yang lain itu kan posisi rumahnya tuh saling berhadapan ya. Kurang lebih seperti perumahan gitu. Kebetulan kami menempati rumah nomor 6, di mana posisi rumah kami itu pas berada di tengah-tengah. Dan cerita yang mau aku bawain kali ini adalah cerita horor dari rumah nomor 12. Rumah nomor 12 ini ditempati oleh Tante Lili, tentu aja bukan nama sebenarnya ya. Pada saat itu, Tante Lili juga punya seorang anak yang umurnya tidak beda jauh sama aku. Kebetulan kalau pekerjaan rumah sudah selesai dan merasa jenuh, Mama seringkali mengajak aku berkunjung ke rumah Tante Lili. Ya, hanya sekedar mengobrol dan bertukar cerita aja sih sesama ibu-ibu. Sedangkan aku bermain dengan anaknya Tante Lili. Suatu hari, Tante Lili itu pernah cerita. Dan kebetulan aku juga dengar kalau beliau ini seringkali mengalami kejadian mistis di rumahnya. Dulu nih ceritanya, saat anak Tante Lili yang pertama masih bayi, Tante Lili ini tuh seringkali diganggu dan gangguannya itu berlangsung sangat lama ya. Dan bentuk gangguannya itu seperti baby walker yang bergerak-gerak sendiri, kemudian muncul bau busuk dan bau gosong yang sangat menyengat. Nah, kejadian aneh ini selalu terjadi di malam hari, apalagi kalau suami Tante Lili ini sedang kebagian tugas jaga malam. Dan polanya selalu sama, gangguan ini akan berhenti menjelang suaminya Tante Lili pulang dari tugas jaga malamnya. Pokoknya gangguannya itu akan berhenti tidak lama tepat sebelum suami Tante Lili ini sampai di rumah. Karena Tante Lili sudah tidak tahan dengan gangguan itu, akhirnya Tante Lili dan suami itu memanggil orang yang dikatakan bisa lah menangani hal itu. Singkat cerita, akhirnya dibersihkanlah rumah Tante Lili ini. Dan dari sini Tante Lili mendapat beberapa info kalau salah satu sosok yang sering mengganggu, wujudnya memang ada sosok yang seperti terbakar.
selain sosok yang seperti terbakar tadi, ada juga jin-jin lain penunggu rumah itu aja sih. Ya karena katanya kan setiap tempat itu pasti ada penunggunya ya. Cuman bedanya ada yang jahil atau yang tidak, wallahu alam. Nah, kalau ngomongin sosok yang terbakar, aku tuh jadi inget ada sebuah cerita yang beredar dan masih di kompleks rumah dinas yang sama. Diceritakan, dulu ada seorang suami istri yang tinggal di kompleks rumah dinas tersebut. Tapi aku juga nggak tahu ya tepatnya di blok mana mereka tinggal dulu. Singkat cerita, sang istri itu akhirnya mengetahui kalau ternyata suaminya ini berselingkuh dengan wanita lain. Karena kecewa dan marah atau frustasi pastinya, akhirnya sang istri pun mengakhiri hidupnya dengan cara membakar dirinya sendiri. Dan sayangnya nyawanya sang istri itu tidak bisa diselamatkan. Selang entah berapa lama, singkat cerita, setelah ditinggal sang istri, sang suami ini kita sebut saja dengan namanya tuh Bapak X ya. Nah, Bapak X ini tuh menikah lagi, tapi aku nggak dapat informasi juga apakah Bapak X ini tuh menikah dengan selingkuhannya atau dengan wanita lain, nggak tahu dan gak terlalu penting lah ya gitu ya. Nah, singkat cerita, menikahlah lagi Bapak X ini. Setelah menikah lagi, Bapak X ini itu tidak tinggal di rumah yang beliau tempati dengan almarhum istrinya yang lama, tetapi beliau pindah ke rumah yang ada di blok lain. Dan menurut cerita yang beredar, Bapak X ini tuh pindah ke rumah yang saat ini ditempati oleh Tante Lili dan suaminya. Jadi sebelum rumah nomor 12 ini ditempati oleh Tante Lili dan suami, sebelumnya rumah ini tuh ditempati oleh Bapak X dan istri barunya. Dan info ini tuh agak valid atau lumayan kuat. Kenapa? Karena kata mamaku juga sempat bertetangga dengan Bapak X itu. Namun karena tidak selang beberapa lama Bapak X ini tuh pindah lagi. Entah itu pindah ke blok yang lain atau pindah keluar kompleks rumah dinas itu. Dan mungkin di antara kalian ada yang beranggapan sosok yang seperti terbakar itu adalah korin atau jin yang menyerupai almarhum istri Bapak X yang meninggal dulu, yang mengikuti kemana Bapak X pergi. Dan kebetulan Bapak X ini pindah ke rumah nomor 12 itu. Tapi ya wallahu alam ya, aku juga nggak tahu dan aku nggak mau berspekulasi yang demikian. Yang jelas jin atau syaitan itu pintar sekali memanipulasi dan menjelma menjadi hal yang seram yang pernah terjadi untuk menakuti. Karena sejatinya yang telah mati tidak akan pernah hidup kembali. Oke, itu dia cerita di episode kali ini. Gimana menurut kalian? Semoga cerita ini bisa menemani dan menambah koleksi cerita horor teman-teman di rumah ya. Dan tentu aja teman-teman boleh banget percaya atau tidak, itu semua terserah pada kalian semua. Buat teman-teman yang punya cerita dan pengalaman horor, boleh banget komen di bawah atau email ke email ceritadino@gmail.com. Dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di episode cerita horor selanjutnya. Wassalamualaikum.